Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat inspirasi yang dirahmati Allah dan pencinta Al-Quran yang hari ini mendengarkan acara kami di Tafsir Inspirasi yang hari ini dengan tema 5 kiat move on dan perbaikan diri. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu penerbitan Tafsir Inspirasi. Kami terutama kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang telah membantu penulisan, penerbitan, serta sosialisasi serta cetak buku Tafsir Inspirasi kami. Baiklah, kepada seluruh sahabat pencinta Al-Quran dan sahabat inspirasi yang dirahmati Allah, saya bacakan ayat yang pertama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an falam maradda lahu wa ma lahum min dunihi min walid. Yang artinya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Ayat ini menjelaskan tentang apapun tempat kita bergantung selain Allah tidak mungkin dapat melindungi kita. Jadi kita hanya bisa bergantung hanya kepada Allah. Tidak juga bisa merubah suatu kaum terkecuali dengan izin Allah. Namun ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi walaupun kita berpikir bahwa Allah lah yang merubah segalanya, kita bergantung hanya kepada Allah, tetapi Allah tetap mewajibkan kita untuk merubah diri sendiri. Kita yang bisa merubah keadaan kita. Kita harus berusaha. Baru kita bertawakal kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah. Tetap harus ikhtiar. Yang pertama itu berbuat baik dan tak merugikan orang lain. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi Allah mewajibkan kita berbuat baik, tidak merugikan orang lain. Karena apa? Dengan berbuat baik kepada orang lain, Allah akan berbuat baik kepada kita. Jangan kita berbuat baik kepada orang ingin mengharapkan orang itu yang membalasnya. Tidak. Kita berbuat baik kepada orang lain, Allah akan membalasnya dengan perbuatan baik kepada kita dari orang lain yang tidak kita sangka. Itu janji Allah. Huwallazi yurikumul barqa khaufan wa tama'an wa yunshi'us sahaba siqal. Dialah yang memperlihatkan kilat kepada kalian yang menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia menjadikan mendung. Kenapa harus menanti-nantikan yang buruk? Ini ayat ini menjelaskan bukan yang baik, menantikan hukuman bukan rahmat. Takut menghadapi kekuatan api halilintar, bukan mengharapkan kebaikan, dan melihat hasil bumi yang melimpah dalam hujan yang akan dibalik awan yang mengandung kilat.
Ayat ini menjelaskan bahwa yang menciptakan kilat itu Allah. Dialah yang memperlihatkan kilat kepada kita, yang menimbulkan ketakutan dan harapan. Bagaimana kita diperlihatkan atau memperlihatkan kilat agar kita takut. Tetapi ada harapan. Dalam kilat itu ada harapan. Ada juga ketakutan. Dan dia menjadikan mendung. Yang ketiga ini berpikir positif. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Al-Hujurat ayat 12. Kita diwajibkan berpikir positif, tidak boleh berprasangka, tidak boleh curiga kepada orang lain, tidak boleh berpikir negatif. Kenapa? Dengan berpikir positif akan membawa kebaikan bagi kita. Kalau berpikir negatif, itu akan membawa dosa. Prasangka itu dosa. Kita berprasangka buruk akan membawa aura negatif pada diri kita dan juga akan menimbulkan dosa. Kalau kita berpikir positif, kita akan menjadi aura kebaikan ada pada diri kita dan tidak menimbulkan dosa. Fayusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa yursilus sawa'iqa fayusibu biha man yasha'u wa hum yujadiluna fillah wa huwa syadidul mihal. Guru bertasbih memujinya, demikian juga para malaikat, karena takut kepadanya, dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah dan maha keras siksaannya. Guru sendiri dalam ayat ini itu bertasbih memuji Allah, demikian pula para malaikat, karena takut kepadanya, dan Allah melepaskan halilintar, menimpakan kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi guru, halilintar itu semua ciptaan Allah. Kita kadang berbantah-bantahan tentang itu. Sementara Allah memberikan guru, memberikan halilintar, itu semua ada maknanya. Bahwa Allah bisa seketika membuat kekerasan, memberikan siksaan kepada orang-orang yang tidak bersyukur, tidak tahu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapakah manusia lemah yang masih mempertanyakan Tuhan? Kita kadang manusia tidak tahu. Manusia menganggap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lemah, mempertanyakan kekuasaan Allah. Sementara Allah sangat mencintai umatnya. Allah ingin umat itu maju, ingin berubah. Kemudian ayat selanjutnya ini ada bukti cinta kepada Allah. Surah Ali Imran ayat 31. Jika Anda benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu menerima Islam, agama tunggal, mengikuti Quran dan Sunnah. Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha mengampuni lagi Maha Penyayang. Ar-Ra'du ayat selanjutnya ini ayat 14. Lahu da'watul haq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuni lahum bisyai'in illa kabasiti kaffaihi ilal ma'i lughafahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air agar air sampai ke mulutnya, padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya.
doa orang-orang kafir hanyalah sia-sia belaka. Sahabat inspirasi yang dirahmati Allah, ayat ini mengajarkan kita bahwa hanya kepada Allah lah kita berdoa yang benar, tidak kepada yang lain. Ada sebahagian masyarakat atau umat sebelum kita, ada yang berdoa kepada berhala-berhala yang mereka sembah. Kemudian mereka membukakan telapak tangan atau meminta kepada selain Allah, berharap mereka mendapat apa yang diinginkan, tetapi mereka tidak mendapatkan itu. Mereka hanya berusaha dengan sia-sia. Jadi hanya kepada Allah lah kita berdoa, insya Allah dikabulkan. Tanpa iman, segala doa atau ibadah apapun tidak akan ada artinya. Jadi kita berusaha, kita berdoa dengan iman, kita yakin doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha, kita berdoa, insya Allah akan dikabulkan. Sebagaimana tadi tema kita di atas, bahwa tidak akan berubah suatu kaum tanpa kaum itu sendiri yang akan merubahnya. Tapi semua itu dilandasi oleh iman. Iman dasarnya kita beriman, kita bertakwa, kita berusaha. Insya Allah akan dikabulkan dan akan ada perubahan. Berubah menjadi baik. Yang terakhir ini ada kekuatan doa. Allah Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rob kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Jadi sahabat inspirasi yang dirahmati Allah, janji Allah kepada kita umat Islam, kepada kita semua, bahwa kita berdoa, kita punya kekuatan doa. Kita berdoa sebagaimana janji Allah, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Terkadang kita meremehkan kekuatan doa, seperti kita misalnya kita meminta pada Allah, tapi tidak kita sebutkan. Jadi kita berdoa, mintalah apapun kepada Allah, niscaya akan Allah kabulkan sebagaimana janjinya. Mungkin dikabulkannya itu tidak secepat yang kita bayangkan. Karena apa? Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang baik untuk kita. Kapan doa itu dikabulkan? Kapan doa itu diijabah? Jadi jangan kita ragu bahwa kekuatan doa itu sangat luar biasa. Karena apa? Karena janji Allah. Maka sahabat inspirasi yang dirahmati Allah, berdoalah, akan dikabulkan. Insya Allah akan dikabulkan. Dan kita yakin. Kemudian selanjutnya, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardh tau'an wa karhan wa dhilaluhum bil khudui wal asar. Semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari. Bersujud, sikap demikian berarti suatu pengakuan bahwa mereka sudah menyerahkan diri kepada kehendak dan hukum Allah. Sahabat inspirasi yang dirahmati Allah, bersujud merupakan sikap menyerahkan diri kita, sikap menyerahkan kita bahwa kita bukan siapa-siapa, hanya Allah lah yang berkehendak. Kita menyerahkan diri kepada Allah, kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Jika Allah berkehendak, akan dikabulkan. Selain Allah bukan pelindung. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Sahabat inspirasi yang dirahmati Allah, demikianlah 5 kiat move on dan perbaikan diri dalam surah Ar-Ra'd ayat 11-15. Yang pertama,
berbuat baik dan tidak merugikan orang lain, berbuat baik kepada orang lain, insya Allah Allah akan berbuat baik kepada kita. Kemudian yang kedua, tidak merugikan orang lain. Yang ketiga, berpikir positif. Dengan berpikir positif, kita akan mendapat aura positif juga. Tidak berprasangka buruk kepada orang lain, insya Allah kita akan selalu dalam keadaan kebaikan. Yang keempat, cintailah Allah. Insya Allah semua yang kita inginkan akan dikabulkan. Yang kelima, kekuatan doa. Kekuatan doa, berdoalah. Sebagaimana janji Allah, berdoalah, insya Allah akan aku kabulkan. Karena kepada selain Allah kita tidak bisa mengharapkan apapun, hanya Allah lah yang bisa membantu. Demikianlah pada sahabat inspirasi yang dirahmati Allah. Demikianlah tafsir inspirasi tema 5 kiat move on dan perbaikan diri dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.